Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Teman-teman, hari ini kembali kita turun ke jalan, mengingatkan pemerintahan yang baru, Presiden Jokowi dan Yusuf Kala, untuk memastikan janji-janji kampanye yang pro rakyat. 6 tuntutan yang kita bawa pada hari ini, puluhan ribu buruh di 15 provinsi, hari ini hampir 30.000 yang ada di Jabodetabek, Karawang, Serang, Purwakarta, Bandung, Subang, dan Cilegon, dan di daerah-daerah lainnya, memastikan dan menyampaikan ke depan istana bahwa buruh menuntut satu, menolak kenaikan harga BBM. Kenapa kita menolak kenaikan harga BBM? Kenaikan harga BBM yang disuarakan oleh pengusaha-pengusaha hitam, kenaikan harga BBM yang dipersiapkan oleh pemerintahan yang baru, Rp1.500 sampai Rp3.000 kenaikan harga BBM akan mengakibatkan daya beli buruh turun 50%. Gimana cara menghitungnya, Bung Iqbal? Sederhana. Saya mau tanya sama kawan-kawan, kalau BBM naik, harga kontrak rumah naik atau tidak? Kalau BBM naik, ongkos transportasi naik atau tidak? Naik. Harga beli tempe naik apa enggak? Naik. Harga tahu naik apa enggak? Naik. Harga kebutuhan hidup naik 50.000 sampai 100.000 sebulan. Harga transportasi naik 75.000 sampai 100.000 sebulan. Harga daripada sewa rumah naik 75.000 sampai 100.000 sebulan. Baru 3 komponen saja sudah akan ada kenaikan harga BBM sebesar 200.000. Ayo bandingin, kemarin tahun 2014 ini Jakarta gubernurnya hanya menaikkan Rp200.000 upah minimumnya. Nah sekarang harga BBM naik, maka mengakibatkan kenaikan harga 200.000. Kalau begitu bilang apa kita naik 200.000 kemarin? Itu yang dibilang daya beli turun. Karena itu saya mau tanya sama kawan-kawan, siap berjuang menolak harga BBM naik? Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Yang kedua, kita minta naik upah 30%. Kenapa KSPI meminta naik upah 30% dan kebutuhan hidup layak naik direvisi menjadi 84 item? Karena 2015 pasar tunggal ASEAN, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei, kita akan menjadi termasuk Indonesia pasar tunggal. Barang sesama negara ASEAN akan masuk, tenaga kerja sesama negara ASEAN akan masuk. Tengok upah Thailand berapa buruhnya? 3,2 juta rupiah per bulan. Tengok upah buruh Filipina berapa? 3,6 juta rupiah per bulan. Sekarang saya mau tanya, berapa upah minimum Jakarta yang paling tinggi? 2,4 juta. Apa bedanya buruh Indonesia dengan buruh Thailand? Apa bedanya buruh Indonesia dengan buruh di Filipina? Pabrik-pabrik Toyota, Panasonic, Toshiba, Freeport, Newmont, pabrik-pabrik tekstil tidak akan lebih kalah dibandingkan pabrik-pabrik yang ada di Thailand dan Filipina. Oh, KSPI nggak tahu diri. Di Bangkok, di Kamboja dan Vietnam upahnya lebih rendah, sekitar 1,8 juta. Indonesia bukan hanya Jabotabek. Pergi ke Boyolali, berapa upahnya? Cuma 900.000. Pergi ke Subang, berapa upahnya? Kemarin untung naiknya tinggi, sebelumnya di bawah 1 juta, sekarang 1,5 juta. Jadi kita tetap bisa bersaing dengan Kamboja dan Vietnam. Oleh karena itu, wahai buruh Indonesia, wahai buruh KSPI, jangan dibodoh-bodohi oleh kebijakan pengusaha-pengusaha hitam yang ingin menghisap kerja keras daripada kawan-kawan buruh Indonesia. Karena itu sekali lagi saya mau tanya, siap berjuang naik upah 30%? Yang mau berjuang angkat tangannya.
Kaum buruh, belum angkat tangan itu. Ayo angkat tangannya. Siap berjuang. Siap berjuang. Halo. Ayo nyanyi. Ibu kota beriahan. Halo. Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan. Mari bung rebut kembali. Mari bung kaum buruh. Mari bung orang-orang kecil. Mari bung orang-orang yang tertindas. Mari bung orang-orang yang ingin merubah nasibnya. Satukan barisan kalian. Rapatkan barisan. Bila mana pemerintah tetap menaikkan harga BBM, tidak mau menaikkan upah buruh 30%, saya ingin mengatakan pada kalian, apakah siap mogok nasional? Siap mogok nasional. Siapkan, pulang dari sini sampai kepada buruh-buruh yang di pabrik, keluar dari pabrik-pabrik, keluar dari pintu-pintu perusahaan, keluar dari pelabuhan-pelabuhan, keluar dari kantong-kantong produksi, kantong-kantong industri. Bulan November, jutaan buruh harus berani. Waktu itu kita 2 juta di tahun 2013. 2013 2 juta, 2012 2 juta, 2014 persiapkan 2 juta buruh. Mogok nasional. Saya tanya, siap mogok nasional? Kalau saya siap mogok nasional, berjuang, berjuang, berjuang. Mogok nasional. Berjuang, berjuang, berjuang. Mogok nasional. Berjuang, berjuang, berjuang. Mogok nasional. Berjuang, berjuang, berjuang. Ya, persiapkan mogok nasional. Tuntutan kita yang lain, jaminan pensiun harus sama dengan PNS. Preminya sama, iurannya sama, undang-undangnya sama. Kenapa kita hanya dikasih pensiun rencana pemerintah 25% daripada upah yang terakhir? Kenapa PNS, TNI, Polri dikasih 70% dari upah terakhir? Kita minta sama. Dan juga jaminan kesehatan seluruh rakyat gratis. Janji presiden yang baru, nggak usah pakai kartu Indonesia Sehat, tambahin APBN 30 triliun, seluruh rakyat dapat jaminan kesehatan gratis. Dan kita minta yang terakhir, hapuskan outsourcing, mobil khusus outsourcing yang di BUMN. Udahlah, nggak usah macam-macam. Presiden, pemerintahan yang baru, DPR yang baru. Kalau memang mereka ingin membuktikan, kenapa perusahaan swasta outsourcingnya disuruh dihapus? BUMN di PLN, Indofarma, Kimia Farma, Jamsostek, Garuda, di BUMN yang lain, tapi masih menggunakan outsourcing. Kita tunggu, kita beri waktu 100 hari pertama presiden yang baru menghapuskan outsourcing di BUMN di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, Freeport. Ada apa ini perusahaan Freeport? 50 orang telah mati dalam 2 tahun. Tidak ada sanksi apapun kepada Freeport. Sebagai buruh, sesama buruh, saya minta solidaritas kawan-kawan. Nanti sebagian ada yang ke kantor Freeport, kita kepung. Kita minta stop penambangan di Freeport. Usut kenapa ada yang mati. Buruh gak boleh mati seperti binatang yang dibiarkan begitu saja. Kita bekerja bukan bekerja lagi. Kaum buruh seluruh Indonesia mengeluarkan keringat dan air mata sehingga ekonomi Indonesia jadi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nomor 10 terkaya di dunia. Ini negeri bukan lagi negeri yang miskin, negeri yang terkaya kata Pak SBY, nomor 10 di dunia. Tapi upah buruhnya masih rendah, jaminan pensiunnya belum jelas. Orang mati dibunuh begitu saja, tidak diberi apa-apa tanpa sanksi kepada direksi-direksi Freeport. BBM mau dinaikkan, dengan lantang mereka mengatakan akan menaikkan BBM dan menantang kaum buruh. Tidak takut kalau mereka, kaum buruh turun ke jalan dengan cara menaikkan BBM. Saya mau tanya sama kawan-kawan, kalau saya bilang BBM tetap dinaikkan, sebut 5 kali, lawan, 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 lawan. Tolak kenaikan BBM. Ya, persiapkan semua, sampaikan pada kawan-kawan, tidak hanya KSPI, akan bergabung juga LEM SPSI, Gomenik SBSI,
KSPN dan beberapa serikat buruh yang lain akan melakukan mogok nasional pada bulan November. Sekali lagi, kalau saya sebut mogok nasional sebelum saya tutup, Anda sebut berjuang. Kalau saya bilang tolak kenaikan BBM, lawan. Mogok nasional! Berjuang! Tolak kenaikan BBM! Lawan! Tunjuk istana. Kalau saya bilang naikkan upah minimum 30%, Anda harus bilang, Presiden, mana janjimu? Presiden, mana janjimu? Presiden, mana janjimu? Naikkan upah 30%! Presiden, mana janjimu? Presiden, mana janjimu? Presiden, mana janjimu? Siap berjuang! Siap berjuang! Siap berjuang! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.